Berita terkini dari Vatikan. Para pemirsa, pengumuman yang mengejutkan dunia, Paus Fransiskus telah menunjuk 21 kardinal baru, termasuk prelatur dari Hong Kong dan Yerusalem di lapangan Santo Petrus, Vatikan, Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023. Para kardinal ini menempati jabatan diplomatik maupun posisi strategis di dalam pemerintahan negara Vatikan. Para pemirsa, dalam video ini kami menampilkan sekilas tentang tugas beberapa kardinal yang dianggap paling penting dan menantang. Tugas di lembaga kepausan. Sebagian besar dari mereka menjalankan tugas sebagai perwakilan diplomatik Vatikan di luar negeri. Namun ada pula yang tetap bertugas di Vatikan sebagai kepala di beberapa lembaga kepausan dan pemerintahan di Vatikan. Tugas memilih paus dan menjadi penasehat paus. Dari 21 kardinal yang dipilih, ada 18 kardinal berumur di bawah 80 tahun. Mereka semua memiliki hak suara di konklav, yaitu pertemuan tertutup Dewan Kardinal untuk memilih paus yang baru. Rencana upacara pengangkatan para kardinal baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 2023. Hal yang sangat khusus, selama 10 tahun kepausannya, Fransiskus telah mengangkat 9 angkatan kardinal baru. Paus juga telah menunjuk banyak kardinal yang diantaranya berusia di bawah 80 tahun yang berhak memilih paus mendatang. Kini, dengan penunjukan terbarunya, jumlah kardinal yang memenuhi persyaratan ikut memilih paus sebanyak 137 orang. 3 kardinal dari 21 kardinal baru telah berumur di atas 80 tahun. Mereka tidak bisa lagi masuk konklav dan murni menjalankan penugasan diplomatik. Kardinal bertugas sebagai penasihat paus dalam urusan pengajaran dan administrasi, termasuk urusan keuangan. Namun, tugas paling krusial bagi kardinal adalah berkumpul di konklav yang bersifat rahasia untuk memilih paus berikutnya. Tugas menjaga doktrin iman. Penunjukan yang dianggap cukup menghebohkan ialah Uskup Agung Victor Manuel Fernandez dari Argentina sebagai kepala kantor doktrin Vatikan. Paus Fransiskus menunjuknya melalui surat pada tanggal 5 Juli tahun 2023. Kantor doktrin hendaknya dibawa ke arah penginjilan berbasis teologi, bukan mengendalikan para teolog, tulis Paus, seperti dilansir media New Catholic Republic. Uskup Victor yang dipercayakan sebagai kepala kantor doktrin menanggapi pernyataan Paus bahwa Paus mempunyai tujuan untuk membenahi kinerja kantor doktrin di Vatikan. Ironisnya, selama ini kantor doktrin iman kerap cepat menjatuhkan sanksi terhadap para agamawan Katolik yang penyelidikannya itu kadang dianggap tidak menyeluruh dan belum tuntas. Tugas memperbaiki hubungan diplomatik Vatikan dan Cina. Dari sisi diplomatik, ada Uskup Agung Stephen Zhou Yanchou, berumur 64 tahun, sebagai kardinal Hong Kong. Selama ini, ia aktif menjembatani hubungan pemerintah China dengan umat Katolik di Hong Kong. Sejak tahun 2020, negara ini mengalami gejolak sosial besar-besaran karena otoritas Hong Kong dan pemerintah China berusaha memberantas gerakan pro-demokrasi. Kepada para wartawan pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023, Uskup Zhou menyampaikan harapan besarnya bahwa kota Hong Kong akan lebih banyak menjalani rekonsiliasi. Karena selama beberapa dekade, Vatikan dan China mengalami ketegangan hubungan diplomatik. Kisah sejarah gereja Katolik di Asia menunjukkan bahwa Beijing dan Vatikan sempat memutuskan hubungan diplomatik pada 1951. Situasi menjadi lebih rumit ketika Partai Komunis berkuasa di China yang selanjutnya terjadi pengusiran para imam asal luar negeri, termasuk para misionaris Claretian yang setelah diusir mereka pindah di Filipina. Alasan terjadinya ketegangan dan hubungan diplomatik putus antara Vatikan dan China karena pemerintah China bersikukuh bahwa pihaknya memiliki hak untuk memilih uskup. Akibat dari itu maka para imam yang tidak setuju dengan pemerintah Cina dan masih loyal dengan Paus terpaksa dipenjarakan oleh pemerintah Cina. Uskup Zhou yang bakal menjadi kardinal keempat di Hong Kong ini, menjadi harapan besar oleh Paus untuk menggembalakan umat di negara yang secara geopolitik masih menjadi pusat perhatian Vatikan. Hal positif yang pernah dilakukan oleh Uskup Zhou adalah bahwa pada bulan April tahun 2023, ia mengunjungi Beijing sebagai yang pertama kali terjadi dalam kurun hampir 30 tahun. Kunjungan ini terjadi karena China pada waktu itu mulai membuka diri kepada dunia dan menjadi kekuatan perekonomian global. Sehingga Uskup Zhou diharapkan oleh gereja dan masyarakat dunia sebagai tokoh simbolik yang dapat memperkuat hubungan rapuh antara China dan Vatikan. Dalam kunjungan ini,
Uskup Cho yang dikenal sebagai sosok moderat dan sosok netral di politik menggunakan kesempatan untuk mengundang uskup di Beijing yang ditunjuk oleh pemerintah China agar berkunjung ke Hong Kong. Tugas mengadakan dialog antara Palestina dan Israel. Monsinyur Pierre Battista Pizzaballa yang berumur 58 tahun, ditunjuk oleh Paus Fransiskus untuk menjadi Patriark Latin di Yerusalem. Paus mengharapkan agar Palestina dan Israel bisa segera menghentikan kekerasan dan mempercepat dialog untuk mencapai perdamaian. Monsinyur Pizzaballa kepada para wartawan menjelaskan bahwa umat Kristen sudah 2000 tahun berada di Israel. Tetapi mereka tidak pernah ditekan separah ini sejak pemerintah Israel mulai dikuasai oleh partai-partai politik sayap kanan. Di bawah pemerintahan sayap kanan Israel, kelompok ekstrim kerap mengganggu para klerus dan merusak properti keagamaan. Paus Fransiskus menyampaikan harapannya bahwa Israel dan otoritas Palestina hendaknya menempuh jalan dialog langsung, guna mengakhiri spiral kekerasan. Paus Fransiskus berulang kali menyitir kesulitan-kesulitan yang dialami warga minoritas Kristen di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, kita menuju ke Amerika Serikat. Duta Besar Vatikan untuk Amerika Serikat, Christopher Pierre. Ia menggantikan Uskup Agung Carlo Maria Vigano yang sangat kontroversial terhadap Paus Fransiskus. Vigano pernah membuat geger Vatikan pada 2018 ketika menulis surat terbuka kepada Paus Fransiskus dan memintanya mundur. Akhirnya, dengan pengangkatan 21 kardinal baru untuk konsistori yang akan digelar pada tanggal 30 September tahun 2023, maka jumlah pemilih Paus yang baru dalam acara konklav akan meningkat menjadi 137. Sesuai dengan data kardinal yang ada sampai pada akhir September tahun 2023, dapat dirincikan bahwa Eropa akan memiliki 53 pemilih, termasuk 15 warga Italia, 15 pemilih dari Amerika Utara, 11 dari AS, 4 dari Kanada, 24 pemilih dari Amerika Latin, 19 pemilih dari Afrika, 23 pemilih dari Asia dan 3 pemilih dari Oseania. Demikian informasi tentang para kardinal yang baru diumumkan oleh Paus Fransiskus pada Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023 dan akan dikukuhkan pada tanggal 30 September tahun 2023 di Vatikan.